Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengulas sedikit tentang website ya atau landing page dari akun pribadi ya. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang sudah tahu linknya di deskripsi atau di tentang ya di menu about di channel YouTube ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita cek ya langsung di browser. Nah, di sini saya gunakan Chrome ya browsernya. Teman-teman bisa cek websitenya di alamat ini ya. Ini budi.r.id. Nah, di website ini ya atau mungkin bisa disebut juga landing page ya. Hanya ini ada backendnya juga sih sebetulnya ya. Jadi ada dashboard. Hanya sederhana ya. Di sini sederhana sekali. Awalnya ini hanya satu file HTML saja ya awalnya. Namun sekarang ini sudah dipakai PHP ya, menggunakan PHP. Nah, di sini ada beberapa section yang ditambahkan dari versi sebelumnya ya. Dari versi pertama ini sekarang yang keduanya yang agak lebih banyak file pembentuknya sih ya di sini. Untuk desainnya masih sama ya. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang belum pernah berkunjung ya karena memang tidak terlalu promosikan juga sih, ini bagian dari wiki dan blognya juga. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan materi untuk belajar online ya. Nah, di sini ada beberapa materi ya. Kebanyakannya itu hasil generate ya, hasil generate AI. Makanya di sini makanya di sini artikelnya sudah lebih dari 21.000 ya. Jadi ini kisahnya itu dari tahun 2024 ya. 2024 dibuat wiki ini dari 0 artikel ya, dari 0 artikel. Kemudian kesininya karena kebutuhan untuk mengajar di kelas juga, jadi akhirnya ya ditambah terus ya, dan semakin kesini semakin banyak akhirnya ya teman-teman. Malah ada bukan beberapa sih, lebih banyak justru artikel yang sebetulnya tidak diajarkan di kelas tapi saya ingin tahu gitu ya, maka dimasukkan ke dalam wiki ini ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian paling atas dulu ya di sini. Nah, kalau untuk mengisi link ini mengisi artikel ini langsung dari CMS-nya ini ya. Jadi ini udah mirip CMS ya, Content Management System gitu, hanya custom gitu. Yang tadinya dari satu HTML, satu file, bisa jadi buat nulis artikel di sini. Dan saya tambahkan juga untuk bisa diisi artikel generate AI. Dan nih kalau misalnya teman-teman tahu ceritanya itu ini dibuatnya dengan vibe coding ya teman-teman. Jadi bagaimana AI bisa membantu kita untuk membuat aplikasi CMS custom sendiri gitu. Dan di sini juga sudah ada bagian ini ya, chat dengan AI-nya. Tadinya chat ini API key-nya itu diambil dari WordPress ya, dari ada website saya yang lainnya itu menggunakan WordPress. Nah, pada waktu itu HTML ya masih satu file ini ini budi.r.id-nya masih satu file HTML. Itu supaya aman waktu itu backend untuk menyimpan API key-nya itu dari WordPress, disimpan di WordPress pakai kode snippet ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah semuanya
cukup dengan aplikasi ini saja. Jadi setiap web tidak dikaitkan ya dari kode snippet WordPress itu. Nah, awalnya seperti itu ya. Jadi chat ini key-nya itu ngambil dari WordPress. Sekarang sudah ada di sini. Dan ini juga konteksnya sudah dimasukkan ya. Jadi dia mengenal apa yang ada di website ini ya, dan juga pengetahuan yang ingin saya tambahkan. Misalnya apakah ada kelas belajar PowerPoint misalnya ya. Nah, seperti ini ya, atau halo. Jadi dia sudah bisa mengenal ya, mengenal konten atau konteks yang ada di lingkaran aset digital ini ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada artikel lengkap ini yang sebagaimana saya sampaikan sebelumnya ya. Di sini kebanyakan ini generate AI ya. Awalnya sih saya juga gimana ya kalau misalnya artikelnya di generate itu takutnya ada kekeliruan atau bagaimana. Tapi ini saya bisa buat sampai 21.000 artikel, yaitu saya berpikirnya gini. Jadi kalau misalnya kita pilih materi yang umum ya, kemudian menggunakan AI yang terbaik gitu, jadi kita bisa meminimalisasi bias atau kesalahannya gitu ya. Kalau misalnya materinya khusus terbaru, misalnya tentang vibe coding, nah itu kadang AI-nya belum tahu gitu ya tentang vibe coding. Tapi kalau misalnya pengetahuan yang sudah agak lama gitu, nah itu kebanyakan di AI-nya udah pada tahu ya, datasetnya udah lama gitu. Nah, contohnya waktu itu pernah saya buat tentang vibe coding menggunakan AI ya di artikelnya. Ternyata vibe codingnya itu masih belum terlalu banyak materi tentang vibe coding itu. Karena saat ini kan vibe coding lagi hype ya, jadi banyak pengetahuan baru terus tentang vibe coding. Sebelumnya ada aplikasinya Bolt DIY, kemudian jadi Bolt New, ada apalagi kursor ya, Lovable dan seterusnya, itu selalu ada perubahannya sering sekali ya. Jadi mungkin masih terus berkembang ya, dan intinya sih datasetnya mungkin belum terlalu banyak tentang vibe coding. Jadi kalau generate artikel tentang itu yang seperti itu kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi selalu setiap membuat artikel di wiki ini pasti harus mau tidak mau dibaca ya, minimal akhir paragraf akhirnya ya, minimal awal dan akhirnya itu dibaca atau judul utamanya. Jadi agar judul yang dibuat di artikel ini sesuai gitu ya teman-teman. Jadi tidak tidak terlalu bias ya judul. Jadi pasti disesuaikan. Nah, kenapa kan udah ada Wikipedia ya tah? Udah ada Wikipedia, terus buat apa gitu ya? Nah, waktu itu saya cek-cek di Wikipedia itu ada materi-materi yang saya kan sambil mengajar di SD juga ya. Nah, kalau misalnya kita langsung ambil dari Wikipedia itu ternyata kan ada istilah-istilah yang untuk anak-anak itu tidak aman lah ya. Jadi takutnya anak nanti tahu istilah yang sebetulnya jangan dulu mereka tahu. Ya, sebagai contoh lah, di Wikipedia itu kan ada istilah-istilah terkait LGBT. Nah, kalau diklik itu tentang LGBT nanti kesananya banyak istilah-istilah. Ya, jadi menghindari rasa ingin tahu mereka terlalu banyak gitu. Kan anak-anak rasa ingin tahunya banyak. Terus kalau misalnya mereka tahu satu hal, istilah itu nanti cari lagi. Dan termasuk juga gambar-gambarnya, kalau di Wikipedia itu kan ada beberapa gambar yang memang tujuannya untuk pendidikan ya, tapi kalau misalnya anak-anak takutnya dibercandain atau gimana. Nah, maka dari itu ya saya inisiatif ya untuk membuat saja ya wiki wiki apa personal wiki ini. Dan di CMS-nya ini bukan vibe coding ya kalau ini untuk wiki ini. Nah, ya kita coba yang ini. Oh, udah nih ya. Untuk yang wiki ini, jadi kita gunakan itu
di bawah ada, nah ini MediaWiki. Jadi mesinnya itu ya kita gunakan yang sama seperti Wikipedia. Jadi Wikipedia itu juga menggunakan mesinnya ini MediaWiki ya. Itu CMS-nya MediaWiki. Jadi kalau misalnya tampilannya mirip-mirip, ya ini sengaja dimiripin. Sebetulnya tampilan atau skinnya itu ada beberapa pilihan, tapi saya pilih yang ini biar agak mirip sama Wikipedia-nya ya. Jadi Wikipedia itu yayasan ya teman-teman, non-profit. Nah kemudian di wiki ini juga ditambahkan ini ada, ini hasil vibe coding juga teman-teman ya. Jadi kita buat extension ini, dibuat GraphView ini biar mirip seperti apa namanya, ada tuh, ada untuk penulisan ya, ada untuk penulisan di aplikasi penulisan yang ada GraphView seperti itu. Nah saya cari extension di wiki tidak ada ya, di MediaWiki tidak ada, maka ya dibuatlah ya. Termasuk juga untuk menulis generate artikelnya juga ini pakai extension vibe coding juga ya, sama teman-teman. Nah coba kita ke halaman sembarang nih ya, ini sepintas kita lihat dulu. Nah ini, jadi kalau halaman sembarangnya itu ya seperti Wikipedia gitu ya. Tuh. Ini masih satu ya. Nah di sini bisa dicek ya teman-teman nanti. Nah gitu ya. Mungkin nanti ini akan ada video lebih jelas ya tentang MediaWiki atau wiki personal wiki ini. Nah ini ya, ini juga dengan vibe coding teman-teman dibuatnya. Oke, kita kembali ke sini. Nah kemudian di bagian bawah dari landing page ini juga ada web ya, yang merupakan tautan-tautan ya ke web yang berbeda, ada yang ke blog ya, sekolah online, kemudian produk digital, undangan digital. Nah di sini yang menggunakan vibe coding itu yang ini ya teman-teman, Bookcraft ini. Kemudian oke, dari satu-satu ya kita bahas nih. Untuk yang wiki ini saya gunakan open source yaitu MediaWiki tadi ya. Kalau yang blog ini dari Blogger teman-teman ya, ini dari Blogger. Ini ada iklannya ya. MediaWiki saya juga sempat dikasih iklannya, hanya sebentar ya, hanya sebulan kurang sih, hanya berapa minggu gitu, tapi sudah dihilangkan lagi, agak mengganggu ya. Kemudian ini menggunakan WordPress, ini menggunakan WordPress juga. Kalau ini saya beli ini ya. Nah ini beli ininya aset CMS-nya ini. Kalau ini perpustakaan, ini open source juga sama seperti yang wiki ini. Nah kalau yang bawah ini kita gunakan vibe coding ya teman-teman. Dan akhir-akhir sekarang setahun inilah ya, dari 2025 awal itu saya lebih banyak menggunakan vibe coding ya. Sebelumnya WordPress ya, sebelumnya sering gunakannya itu WordPress atau open source ya. Sebetulnya WordPress dulu sih ya. Awal kenal itu kan dari blog dulu ya, dari blog kemudian ke WordPress, kemudian ke gunakan open source ya, dan juga script seperti ini. Kemudian sekarang lebih ke vibe coding ya, udah lumayan beberapa project lah nih. Kalau misalnya di spill sedikit ya, di sini. Nah ini teman-teman ya, project vibe coding semua ini ya, ini vibe coding. Nah ini yang pernah diikut serta lomba ini, Sonir ya, pernah ikut serta lomba. Waktu itu juga sudah sempat saya masukkan ke
ini ke video YouTube ya. Nah, ini. Ya, ini waktu itu dapat kredit dari Azur ya, jadi saya gunakan sambil untuk lomba ini juga ya. Tapi belum berhasil ya, hanya nongol di galeri, itu pun kita ajukan ya. Nah, kemudian di bagian bawah itu ada kelas gratis ya, teman-teman. Nah, di sini ada link kelas gratis. Ini nyambung disimpannya itu di website yang sekolah online ini ya, disekolahkan ya. Nah, ini kelas yang gratis. Kita coba diklik ya. Nah, masuknya ke sini, teman-teman. Nah, ya. Ini dibuatnya 6 April 2024. Kemudian di bagian bawah, nah ini ada peluang menjanjikan. Ini untuk kerjasama sih ya. Ada kerjasama, ada juga yang peluang-peluang lah gitu ya, yang bisa teman-teman ikutin ya, bisa teman-teman ikutin, yang terafiliasi juga ya. Nah, ini untuk teman-teman yang penulis juga di sini ada. Jadi selain yang buku craft, juga di website sekolahkan juga kita masukkan ini ya, kita masukkan penulis bukunya ya di sini. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Atau kalau misalnya mau yang aplikasinya khusus untuk menulis online ya, di sini pilihnya yang Bookcraft ini. Ini spesifik, ini untuk menulis aja. Nah, ini pipe coding loh, teman-teman. Jadi sekarang kalau misalnya belum bisa coding ya, jangan khawatir, kita bisa sambil belajar itu sambil membuat project gitu ya. Itu, ini coba kita buka ya. Nih, nah seperti ini. Ini ringan di servernya. Kenapa? Karena databasenya tidak saya masukkan ke online server ya. Jadi databasenya ini lokal. Jadi mirip seperti Microsoft Word lah gitu ya. Jadi lokal. Kalau misalnya karena ini di browser ya, kalau misalnya cache-nya dihapus ya datanya hilang, kecuali di download gitu ya. Nanti bisa di load lagi gitu. Jadi kayak ekspor impor gitu. Mungkin kedepannya kalau misalnya rame ya bisa dimasukkan nanti ke online. Jadi bisa diakses dari mana saja. Tapi untuk saat ini tes ombak sih sebetulnya ya. Dan untuk kebutuhan pribadi juga awalnya, yaitu untuk yang pustaka ini ya. Nah, ini pustaka ini Budi. Ini sudah saya masukkan belum ya ke ini? Nah, ini yang perpustakaan online ini ya, pustaka. Nah, yang ini. Nah, itu waktu tahun kemarin itu saya challenge ya, inginnya itu bukunya banyak ini ya, inginnya. Tapi karena waktu itu saya fokus aja ke memperbanyak artikel wiki, jadi akhirnya ini tidak sampai 100 buku bahkan ya. Ini hanya 96, dan ini ya di generate juga dengan AI, teman-teman. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi saya benar-benar maksimalkan waktu itu kredit dari Azure ya. AI-nya itu benar-benar kita maksimalkan. Bahkan saya sampai bikin kamus, teman-teman. Yaitu luar biasa ya. Kamus untuk Kindle itu. Karena di Kindle itu kamus bahasa Indonesianya sedikit. Kalau beli juga ada yang premium itu sedikit juga ya. Lebih banyak yang saya generate dengan AI. Kebetulan saya juga menggunakan Kindle, teman-teman. Nah, kemudian di bagian bawah ini sudah ya sampai. Nah, ini di bagian akhir di footernya itu ada link menuju ke
medsos ya, ke medsos saya. Oh, ini belum diupdate ya, tahun 2025 nantilah ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, yang bisa kita bahas terkait dengan landing page ini. Sekali lagi, teman-teman yang ingin belajar tentang program atau membuat aplikasi ya, membuat web, ini sekarang waktunya ya teman-teman. Kita bisa belajar sambil bekerja di bidang lain, sambil juga kita langsung membuat karyanya ya. Nah, jadi jangan khawatir, kita jangan mentok dengan aduh harus pakai aplikasi apa atau bahasa apa ya. Langsung aja melangkah ya, tentukan mau aplikasi yang mana gitu. Nanti prosesnya akan mengikuti ya teman-teman. Jadi saya juga awalnya itu menggunakan aplikasinya itu Bolt.dy ya, Bolt.dy. Itu sangat lelet sekali ya, sangat lelet sekali. Tapi karena token gratisnya itu waktu itu kepikirannya sampai sana ya, sampai Bolt.dy ya, jadi saya gunakan itu walaupun lelet sekali. Kok laptop ini sampai kipasnya itu muter terus gitu ya. Nah, sedikit-sedikit ya muter terus gitu. Itu karena berat mungkin ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman cek di video sebelumnya juga ada tentang Bolt.dy ya. Nah, kalau misalnya ada anggaran atau ada promo dari Bolt.new, nah bisa ke sana, Bolt.new. Ya, ini menyenangkan nih kalau misalnya bikin aplikasi di sini. Malah kalau teman-teman lihat di videonya yang Sumopod itu, yang ini ya. Nah, menurut foundernya ini Sumopod ini dibentuk di Bolt.new ya, vibe coding juga. Makanya ini tampilannya agak mirip-mirip kan ya sama ini nih. Desainnya agak mirip-mirip lah. Nah, ya mirip-mirip lah gitu. Biasanya ungu gitu warnanya. Tapi sekali lagi kita untuk di awal itu kita fokus ke melangkah aja ya. Sambil kita coba seperti apa feelingnya, terus harus sampai selesai ya, harus sampai selesai fungsinya. Jadi kalau desainnya bukan mengabaikan desain ya teman-teman, tapi kita karena namanya juga belajar. Kalau dulu kan boro-boro bisa sampai selesai gitu kan. Nah, sampai jadi satu fitur aja ya, itu kan udah penuh perjuangan kan itu kalau kita lihat video-video programmer ya. Kalau sekarang ini sudah dimudahkan, maka kita manfaatkan teknologi saat ini ya teman-teman. Kalau misalnya sekarang bekerja sebagai guru ya, maka kita cobalah untuk membuat aplikasi yang bisa membantu kita menyelesaikan administrasi ya. Atau kalau misalnya kita tidak buat juga, kita coba gunakan teknologi yang memudahkan kita ya, AI yang sesuai gitu. Ya, itu menyenangkan sih teman-teman. Jadi kita bisa terbantu gitu ya. Nah, mungkin sekian saja untuk video kali ini ya. Ini baru update lagi di YouTube ya, mudah-mudahan beberapa waktu ke depan bisa berbagi lagi ya, bisa berbagi lagi. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan boleh di chat di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.